Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semuanya, rencana-Mu digenapi. Mari sekali lagi nyatakan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Minta kepada Dia, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu tergenapi dalam hidup setiap kami, digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sekali lagi nyatakan masing-masing. Ajar kami, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua. Mari saya jemput kita sama-sama, kita bangkit berdiri. Biarlah pengagungan kita hanya bagi Dia. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Amin. Yes. Pimpin kami di setiap waktu,
besar setiamu Tuhan. Amin. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau berkata, kami mau tetap bersyukur. Karena baik tidak baik, Engkau adalah Tuhan kami yang baik dan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Itu yang kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin kami gak mengerti. Tetapi kami mau percaya bahwa itulah rencana baik Tuhan. Mari Bapakku, nyatakan kehendak-Mu. Terima pujian penyembahan kami. Kami tahu mulut kami gak cukup, lagu kami gak cukup, ritual ibadah kami gak cukup. Oleh sebab itu kami mau belajar mempersembahkan tubuh ini Tuhan jadi persembahan hidup. Kudus berkenan kepada Tuhan, biar itu jadi ibadah kami yang sejati. Sehingga ibadah kami tidak terkurung di waktu ini, tidak terkurung di ruangan ini. Tetapi kemanapun kami pergi, bahkan saat kami keluar dari tempat ini, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Tutur kata kami mempermuliakan Tuhan. Tangan kami bekerja untuk Tuhan. Hati kami, pikiran kami tersita oleh kehendaknya Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami surat Kristus yang terbuka. Kemanapun dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan dipermuliakan, kehendak-Mu dinyatakan. Mari Tuhan berfirman. Nyatakan kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami. Pimpin kami hidup di dalam kebenaran-Mu, ajarlah kami. Kami nantikan firman-Mu Bapa. Telinga kami jadi telinga murid, hati jadi lahan yang baik. Ditanami kebenaran firman, mulutku sebagai alat penabur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati. Katakan, amin. Silakan duduk, haleluya. Shalom, shalom. Tema hari ini banjir. Boleh lihat kanan kiri, luar biasa loh nyampe di sini. Ya. Tadi kalau katanya Pastor Roni, kalau yang datang diberkati. Amin, saudara. Yang gak datang juga diberkati. Tapi yang gak datang katanya berkatnya separuh. Kalau yang datang full, gitu katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat Natal, selamat Tahun Baru, belum terlambat. Karena saya juga baru berjumpa lagi sama saudara. Dan saya percaya sepanjang 2026, apa yang menjadi visi akan terjadi, menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara? Amin. Ya, salam kanan kiri bilang, kalau kau menyenangkan hati Tuhan, maka kau pasti akan berhasil di tahun ini. Iya. Amin saudara? Amin, amin. Iya. Coba kita lihat di dalam Injil Sinopsis, Markus pasal yang keempat. Bagaimana hidup di 2026? Yang 2026 memulainya dengan doa, boleh angkat tangan. Di sini ada ibadah Pak. Ada ibadah di sini? Ada ya? Yang memulai dengan Tuhan, angkat tangan. Ya. Yang memulai dengan pesta, haleluya. Ya kita baca Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 kita mulai. Sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Supaya kita mengerti 2026 bagaimana kita hidup. Yuk kita baca 2, 3. Apa katanya? Pada hari itu. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Terusin. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata apa? Ya, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Apa katanya? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman sejauh ini dan memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang punya inisiatif berlayar siapa? Siapa? Pelayaran itu, siapa yang punya inisiatif? Ayat 35 bilang apa? Ayat 35, pada waktu apa? Pada hari itu, waktu hari sudah petang, siapa yang berkata? Yesus berkata kepada mereka, apa katanya? Marilah kita. Jadi siapa yang punya inisiatif berlayar? Siapa? Yang punya kehendak berlayar siapa? Yesus. Yesus ada atau tidak di dalam perahu-perahu itu? Ada. Ini 2026 Bapak Ibu. 2026 engkau boleh melakukan kehendak Tuhan. Engkau berdoa menyertakan Tuhan. Pembacaan kita hari ini, firman Tuhan hari ini yang kita baca. Ternyata melakukan kehendak Tuhan, menyertakan Tuhan, tidak membuat perahu-perahu itu luput dari badai. Amin, saudara? Amin. Badai tetap ada. Jadi kalau Anda memulai 2026 dengan ibadah perjamuan kudus, Anda bilang sama Tuhan, Tuhan penyertaan-Mu atas kami 2026, terima kasih untuk 2025. Bukan berarti 2026 gak ada tantangan. Bukan berarti, firman Tuhan bilang, waktu dia melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Yesus, menyertakan Yesus. Ternyata perahunya ditimbus sama gelombang Bapak Ibu. Gelombang tetap ada. Dan gelombang ini bukan gelombang biasa. Kenapa saya katakan bukan gelombang biasa? This is the perfect storm. Gelombang yang besar. Kenapa saya katakan begitu? Ingat ya, murid-murid Yesus itu nelayan. Dia sudah malang melintang, berlayar, bukan baru pertama kali berlayar di Danau Galilea. Sudah berulang kali dan saya terlalu percaya gelombang-gelombang demi gelombang pernah mereka hadapi. Amin, saudara? Amin. But at that time, pada waktu kita lihat ini, waktu dia menghadapi gelombang ini, murid-murid itu gak sanggup. Dari mana kita tahu gak sanggup? Dia ke belakang, dia lihat Yesus lagi tidur, dia bangunin dan dia bilang, Guru, kita binasa nih Guru. Saya gak bisa nanganin nih. Air mulai masuk nih. Antara yang masuk sama yang saya keluarin, lebih banyak yang masuk. Nih bentar lagi kita tenggelam. Murid-murid udah bilang, kita pasti binasa. It's now out of my ability. Ini gelombangnya. Gelombang yang special edition. The perfect storm. Bukan gelombang biasa. Padahal kan melakukan kehendak Tuhan. Padahal kan menyertakan Tuhan. Kenapa masih ada gelombang? Oh ya. Karena ada berkat-berkat yang Anda hanya bisa terima kalau engkau melalui persoalan Bapak Ibu. Kalau engkau melalui badai. Jadi Anda kalau dikirimin paket sama Tuhan, itu paketnya itu, boxnya itu persoalan. Kalau engkau terima box persoalan dari Tuhan, jangan dibuang. Tugas saudara dan saya apa? Unboxing. Bilang sama saya. Bilang sama saya. Salam kanan kiri. Unboxing. Supaya lu tahu isinya. Jangan cuma dilihat covernya. Amin. Amin. Unboxing.
Karena di dalam persoalan itu, di dalam box persoalan itu banyak berkat yang engkau harus terima. Dan berkat-berkat ini sayangnya kayak duren Bapak Ibu. Daging itu dibungkus dengan duri yang tajam. Duri yang tajam. Soalnya tadi saya di bawah ada yang selentingan ngajak makan duren gitu. Anda kalau mau makan duren, Anda harus mesti tahu, Anda harus berhadapan dengan duri yang tajam itu. Tapi saya mau kasih tahu, tugas saudara apa? Buka, belah durennya supaya engkau ketemu dagingnya. Amin. Amin. Iya, sama. Hidup mah ada persoalan biasa. Kalau enggak dikirim persoalan, unboxing. Jangan dibuang, jangan dihindarin. Kalau engkau sudah mulai mau menghindar dari persoalan, maka yang terjadi yang pertama engkau pasti kompromi dengan dosa. Yang kedua, engkau apa? Cari jalan pintas. Jangan suka menghindar dari persoalan. Kalau Tuhan izinkan persoalan itu datang, good, bagus. Unboxing, amin saudara. Hadapi, karena aku tahu di balik persoalan ada berkat-berkat yang luar biasa. Setuju sama saya saudara? Amin, amin. Iya, pasti. Hadapin, buka itu. Kita akan lihat bahwa oh ya, ada berkat yang engkau tidak bisa dapat tanpa engkau melalui persoalan. Apa berkat itu? Coba lihat ayat yang ke-41. Lihat ayat yang ke-41 Bapak Ibu. Ya kita baca sama-sama. 2, 3, apa katanya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga murid-murid itu gak pernah dan belum kenal Yesus. Dia belum tahu siapa Yesus. Yesus itu buat mereka dia adalah guru Torah atau guru Taurat yang biasa mengajar di Bait Allah. Dia masuk dalam golongan rabinik yang biasa dia ada di dalam Bait Allah. Dan waktu dia mengajar, dia cuma tahu sebatas bahwa gurunya ini kalau mengajar firmannya, pengajarannya very, very karismatik. Wah, dia kalau ngajar itu bagus. Dia kalau ngajar itu so wise. Jadi murid-murid belum kenal siapa gurunya. Sampai satu kali murid-murid punya pengalaman dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi berkatnya apa? Pengalaman dengan Bapak Ibu, kalau Anda gak pernah punya pengalaman dengan Tuhan, saya kok meragukan iman Anda bertumbuh. Iman Anda tidak akan bertumbuh. Apalagi Anda cuman pinter untuk menceritakan kesaksian orang. Anda harus jadi sumber kesaksian. Untuk Anda jadi sumber kesaksian, Anda harus menyaksikan, Anda harus mengalami. Amin saudara. Amin. Iya. Yang mau jadi sumber kesaksian boleh angkat tangan. Yang mau hidup dalam mujizat Tuhan boleh angkat tangan. Yang tinggi, jangan setengah yang ditanda kematian saudara. Yang tinggi. Ada nggak kesaksian tanpa persoalan? Yang mau masuk dalam persoalan. Ini namanya egois. Tantangan itu ada supaya engkau bisa jadi sumber kesaksian Bapak Ibu. Bukan untuk menghancurkan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang pencobaan-pencobaan ini yang kamu alami. Pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Waktu engkau dicobai dia setia, dia akan berikan kepadamu jalan. Semuanya diperhitungkan Tuhan. Cuman satu, supaya engkau dan aku punya pengalaman. Supaya saudara kalau bicara mengenai Yesus, engkau bukan seperti guru berenang yang gak pernah berenang. Mau gak diajar guru berenang yang gak pernah berenang? Yang gak pernah kelelep. Guru berenang harus pernah berenang. Dia harus pernah kelelep. Dia harus pernah hanyut. Amin. Baru itu guru berenang yang jago. Iya apa ya? Hah? Lihat kanan kiri, lirik aja bilang, lo gak pernah hanyut, lo mau ngajar berenang. Gimana? Kita harus pernah itu cuman supaya engkau dan aku punya pengalaman. Dan berkat ini mohon maaf, pengalaman dengan Tuhan tidak akan Anda dapat kalau engkau tidak masuk di dalam persoalan. Kalau persoalannya masih persoalan biasa, Anda gak akan punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau asuransi saudara masih bisa bayar itu tagihan rumah sakit,
Saya mau kasih tahu, engkau nggak lihat Tuhan Pak. Engkau cuman bersaksi mengenai perusahaan asuransi yang bagus. Iya nggak? Kalau tabunganmu masih bisa menyelesaikan persoalanmu, engkau tidak akan pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Kapan Anda punya pengalaman dengan Tuhan? Seperti murid-murid, saat hanya Tuhan yang jadi harapan kita. Saat hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan. Dan di situ kita akan lihat tangan Tuhan turun tangan menyelesaikan persoalan kita. Haleluya. Amin saudara? Iya. Ayo dong. Engkau harus punya pengalaman dengan tuh. 2009 Tuhan panggil saya. Puji Tuhan belum ke sorga. Melayani Tuhan sepenuh waktu. Tuhan gak bikin saya sakit. Tuhan gak bikin saya bangkrut. Tuhan gak bikin saya lumpuh. Saya dalam posisi terbaik Tuhan bisikin. Zif, I need you. Not only on full heart basis, tetapi full time basis. Akhirnya dengan pergumulan saya keluar, saya tinggalkan profesi saya sebagai pilot. Kemudian saya melayani Tuhan sampai hari ini. Tinggalin pilot, melayani Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu saya ambil keputusan itu, tagihan banyak Pak. Cicilan banyak, iya enggak? Ya normal dong, makin gede tabungan, makin gede penghasilan, makin gede juga biasanya kan begitu ya kan? Karena kan satu-satunya yang bisa membangkitkan semangat kerja kita, apa? Motivator nggak bisa saudara. Gembala nggak bisa, amin. Cuman apa? Cicilan yang bisa mendorong kita untuk kerja lebih keras. Cicilan banyak. Waktu itu pertanyaannya siapa yang mau bayar nih semua tanggung jawab ini? Tapi saya minta konfirmasi sama Tuhan 3 kali. Dan it happened. Akhirnya saya keluar Bapak Ibu. Waktu saya keluar, itu tahun 2009, bulan Mei, bulan Juni, istri saya terkasih datang sama saya. Terus dia bilang, Hani bisa ini enggak? Bisa ngobrol enggak? Bisa, kenapa? Jadi gini ada masalah. Apa? Masalahnya adalah anak kita minggu depan enggak boleh sekolah. Oh, why? Karena kita belum daftar ulang, belum bayar daftar ulang. Jadi enggak boleh sekolah lagi. Oke, daftar ulangnya berapa? 1,6 juta kali 3 anak saya. Oke, 4,8. Oke, ya. Ada duitnya, puji Tuhan. Enggak ada. 2009 saya keluar tanpa reserve. Enggak ada yang janjiin saya akan ganti penghasilan, enggak ada. Enggak ada yang janjiin saya untuk selesaikan tagihan, enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu. Saya without reserve, saya enggak punya tabungan. Tidak punya apa-apa. 2009 saya keluar dan anak saya nggak boleh sekolah. Akhirnya saya bilang sama istri saya, ya udah kita berdoa. Doa saya begini nih, Tuhan anak-anak ini bukan anak-anakku. Mereka engkau titipkan tetapi Bapa mereka yang asli itu adalah engkau. Anak-anak ini milik Tuhan. Kalau aku bapak yang bodoh ingin anak-anakku sekolah yang tinggi, aku terlalu percaya engkau lebih ingin mereka sekolah yang tinggi. Kalau minggu depan dia gak boleh sekolah, aku akan keluarkan mereka karena aku percaya engkau punya tempat yang lebih baik buat mereka. In the name of Jesus. Amin. Selesai. Istri saya, udah ya gitu aja. Iya. Ya udah nanti kita lihat minggu depan kalau memang harus keluar, keluar. Oke. Persoalan ada? Ada. Badai ada? Loh, saya itu kalau punya persoalan, saya tutup mulut Bapak Ibu. Saya di dalam keluarga, kalau cuman cari 5 juta perak, itu di mana-mana saya bisa dapat Bapak Ibu. Saya datang ke teman saya yang masih pilot aja, kalau cuman 5 juta, mungkin dia mau pinjemin saya. Orang tua saya juga gak miskin amat. Kalau 5 juta ada. Kami bertiga, saya 3 bersaudara, saya yang tengah, yang nomor 1 pilot di Lion, yang nomor 3 pilot di Qatar. Jadi kami 3 laki semua, pilot semua.
Yang satu di Qatar, yang satu di Lion. Adik saya yang di Qatar, untuk basic salary-nya aja $15.000 Bapak Ibu. Kalau kira-kira saya minta sama dia 5 juta, dikasih gak saudara? Hah? Enggak, adik saya pelit. Nah, pasti dikasih. Ayo saudara, saya minta orang tua saya, pasti ada. Tapi saya cuma bilang gini, ngapain saya harus full time kalau at the end saya harus ngemis? What for? Buat apa? Saya diem. I keep silent. Saya diem aja. Gitu. Saya nggak mau minta tolong sama siapapun. Karena aku tahu, firman Tuhan Matius 6 ayat 32, Bapamu yang di sorga tahu engkau membutuhkan itu. Amin saudara? Amin. Ya. Itu yang saya percaya. Akhirnya saya diam. Ya udah. Nah pas itu hari Rabu, istri saya ngomong, hari Minggu saya udah mulai, at that time saya belum seperti hari ini. Belum nggak ada yang tahu 2009 Zifki pendeta, siapa yang tahu? Ibadah rumah tangga pun nggak ada yang ngundang saya. Nggak ada. Saya belum jadi pendeta Bapak Ibu. Nah 2009 itu bulan Juni itu udah mulai ada gereja-gereja kecil yang mulai kenal dan mulai ngundang. Jadi hari itu saya lagi siap-siap, saya lagi pakai jas. Inilah keunggulannya pendeta, walaupun nggak punya duit tetap pakai. Nah itu dia. Nah, jadi orang nggak tahu kalau kita bokeh, saudara. Itu kalau saya pakai jas, jalan, masuk pom bensin, set. Begitu ngelihat si yang petugas yang ngelihat, pakai jas, dia langsung tanya, full tank Pak? Enggak, 50.000 aja. Lagi pakai jas Bapak Ibu, tiba-tiba waktu itu belum ada WhatsApp, SMS masuk. SMS masuk. Begitu SMS saya baca, tahu nggak? Itu dari orang di Pontianak, dokter, dia bilang gini, Dek, saya diutus oleh Roh Kudus untuk kasih sama Anda 5 juta. 5 juta. Langsung saya jawab, amin, terima kasih. Saya nggak mau nanya banyak-banyak, takut dia berubah pikiran. Enggak. Amin Mas. Nanti hari Senin, hari Selasa saya datang, saya bawa uangnya. Oh iya Mas, ya udah. Dia datang, ini dia nggak tahu berita saya, yang dia tahu saya pilot. Dia nggak tahu saya keluar, dia nggak tahu saya jadi hamba Tuhan, nggak tahu. Begitu dia datang, terus dia bilang, Dek, nih uangnya masih digulung. Saya put aside, gini, 5 juta saya butuh, iya. Tapi ini bukan yang utama. Karena untuk 5 juta saya bisa dapat di mana-mana Bapak Ibu. Yang saya pengen tahu adalah bagaimana Roh Kudus ngutus kamu untuk berkatin aku. Amin saudara, that's the experience sama Tuhan. Saya tanya sama dia, gimana sih Mas, kok Roh Kudus ngutus Anda? Ini orang bukan gereja karismatik Bapak Ibu yang biasa dengar suara Tuhan. Kalau di karismatik kan Tuhan bicara, itu udah biasa kita dengarnya ya. Kalau Anda sama orang Protestan belum tentu. Begitu dia Tuhan bicara, dia emang Tuhan ngomong gitu. Karena itu bukan kebiasaan mereka. Saya tanya sama dia, gimana? Dan dia dokter, spesialis tulang. Ini orang logis, orang nalar. Gimana Roh Kudus bisa bicara sama ini orang untuk nolong saya? Gimana caranya? Gak tahu, pokoknya aku waktu itu datang ke gereja, sebelumnya aku mampir, aku ambil uang operasi, ada 10 juta, jadi aku taruh di kantong kanan, kantong kiri. Baru aku rencanain, aku mau liburan sama anak-anak. Jadi dimasukin di kantong. Nah waktu di situ dia ke gereja, dia duduk di belakang, tiba-tiba lagi instrumen sebelum ibadah mulai, lagi instrumental, tiba-tiba katanya dia, wajah saya muncul saudara. Kok saya jadi ingat Anda ya, gitu. Lagi, keluar lagi. Terus saya tanya, habis 3 kali keluar, dia bilang, muncul 5 juta. Loh ini saya berkata iya di atas iya.
Tidak di atas tidak Bapak Ibu. Nanti kalau orangnya datang Anda bisa tanya sama dia. Saya bilang, oh iya? Iya. Kalau itu aku nggak pernah. Aku nggak pernah dapat yang kayak begituan. Tiba-tiba 5 juta keluar. 5 juta lagi 3 kali. Gitu. Terus saya sampai mikir, ini orang murah amat 5 juta. Gitu. Apa ya maksudnya Tuhan apa? Tuhan cuma bilang gini, kasih sama dia 5 juta. Ada di dalam hatinya. Akhirnya saya bilang, oh iya Tuhan saya kasih. Anda muncul lagi. Sampai mungkin Tuhan takut saya berubah pikiran. Akhirnya saya SMS Anda dari gereja pada pagi hari itu. Ngerti maksud saya saudara? Amin. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong saudara. Dia mengerti dan dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu seturut kekayaan kemuliaan. Amin. Start from there. Saya cuma bilang, I know Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin saudara. Sampai hari ini Bapak Ibu. Temptation banyak. Saya pernah di offering letter sama Shenzhen Airline. 33.000 monthly take home pay. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Goyang? Agak. 33.000 siapa yang goyang Bapak Ibu. Saya cuma ngeliat gini. Di sini banyak tuh justifikasinya. Udah Zif, yang 20.000 lu buat pakai pelayanan, yang 10.000 buat lu gitu. Ada aja. Tapi saya bilang enggak. Saya bilang sama yang bawa, saya bilang, panggilan saya udah jelas. Hidup saya cuma satu. Hari ini aku diutus untuk melayani Tuhan. Dan aku percaya apa yang aku butuhkan Tuhan akan cukupkan. Amin saudara? Amin. Ya. Pengalaman. Dan saya gak takut. Till now saya gak takut. 2020 saya lalui. Saya gak takut. Karena aku percaya Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Yang pertama, berkatnya apa? Pengalaman dengan Tuhan. Imanmu hanya bertumbuh kalau engkau punya pengalaman dengan Tuhan. Imanmu akan bertumbuh. Kalau Anda dan saya, Tuhan itu jadi pengalaman, bukan sekedar cuman ada di Alkitab. Amin saudara? Amin. Yang kedua, Ulangan pasal 32, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Berkat apa? Yang pertama, berkat itu pengalaman dengan Tuhan. So then, ada persoalan dalam hidupmu hari ini? Ada tantangan, unboxing. Engkau akan lihat. Engkau akan lihat ada pengalaman dengan Tuhan di sana. Amin saudara. Tapi Pak ini masalahnya luar biasa itu buat Anda luar biasa. Kalau buat Tuhan itu mah nggak luar biasa, biasa-biasa aja. Amin saudara. Ya kita baca apa katanya? Ulangan 32, 11-12 bilang apa? Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang, saya nggak ngerti ayat ini, sampai satu kali saya nemenin anak saya, namanya Ezra, anak saya yang ketiga. Anak saya yang ketiga ini antik, kalau dia pegang remote TV, nggak ada yang bisa nemenin dia. Kenapa? Karena channelnya aneh. Kalau nggak channelnya otomotif, dia bisa berjam-jam ngelihat channel binatang. Tapi saya sebagai ayah ya saya harus dampingin dia. Saya harus temenin dia. Saya dampingin dia waktu dia nonton channel binatang. Tapi gara-gara saya nemenin dia, Bapak Ibu ada yang pernah lihat semut kawin nggak? Nggak pernah kan lo? Saya pernah. Gara-gara nemenin dia nih, ada lu yang liput semut kawin. Oh, hebat loh. Bukan semut kawinnya yang hebat, yang liput buat saya hebat. Kenapa? Kok tahu dia semut itu bakal kawin? Amin saudara. Karena semut kalau kawin nggak sebar undangan Pak. Nggak tahu, ini kapan dia kawin. Tapi ada yang liput. Nah satu kali dia masuk pada liputan mengenai Raja Wali. Di liputan itu gini. Raja Wali itu kalau bikin sarang, dia punya ketinggian minimum. 40 meters katanya. 40 meter. Jadi kalau Anda cari sarang Raja Wali di pohon jambu saudara, itu pasti nggak ada. Yang ada sarang emprit di situ saudara. Kalau sarang Raja Wali 40 meter. Dari ground itu 40 meter. Terus lebih menarik lagi, kenapa harus 40 meter? Karena pada saatnya si induk Raja Wali ngeliat anak-anaknya udah mulai keluar sayapnya, udah mulai lengkap bulunya, maka it's time to learn how to fly.
Apa yang dia lakukan? Ini ternyata si anak-anak itu diapain? Ditendang, dicakar, dikeluarin dari apa? Dari sarang nyamannya. Puing. Begitu anaknya jatuh makanya perlu 40 meter Pak. Supaya nggak begitu jatuh langsung kena tanah. 40 meter. Supaya si induk punya kesempatan untuk ngejar dan kemudian nangkep dan kemudian bawa ke atas. Ini yang dimaksud apa? Ditaruh di dalam kepaknya. Itulah induk Raja Wali. Anda hari ini mungkin sama. Tuhan kenapa ya kok persoalan ini ada? Tuhan kok begini ya, kok begitu ya Bapak Ibu. Karena engkau adalah Raja Wali. Tuhan lagi ajar saudara. Berkat yang kedua apa? Pengetahuan, kepandaian, kepintaran. Yang pertama, God will shape your faith. Yang kedua, God will shape your knowledge. Amin saudara. Makanya ada persoalan, makanya ada tantangan. Engkau dikeluarkan dari sarang nyaman. Supaya engkau belajar terbang. Seperti Raja Wali, Anda bisa bayangin. Kalau Raja Wali ini enggak diajar seperti itu. Gimana kira-kira? Itu anak Raja Wali gede berkembang jadi ayam Bangkok. Gede, sayapnya gede, tapi enggak bisa jalan saudara. Coba lihat dulu dong kiri kanan depan belakang 4 orang minimum. Bilang sama dia, lu Raja Wali apa ayam Bangkok? Kalau Raja Wali jangan cengeng. Amin saudara. Persoalan buat engkau terbang. Anak yang dimanja gak akan bisa jadi apa-apa. Amin saudara. Iya, beri dia tantangan. Izinkan Tuhan memproses dia. Amin. Di dunia ini ada bangsa yang pandai, ada yang enggak. Bangsa yang pandai, can you name it? Siapa? Bangsa yang pandai, siapa? Israel. Satu, dia dapat anugerah. Yang kedua, Bapak Ibu, Israel itu bangsa yang sulit. Satu-satunya bangsa yang enggak gede dan sekitarnya itu adalah musuh-musuh dia. Hari ini dia proklamasi kemerdekaan 1948, besoknya langsung diserang sama Pan Arab. Nggak gampang. Yang kedua apa? Jepang, hidupnya nggak gampang. Itu semenanjung peninsula, itu tempat di mana patahan, retakan bumi ada di situ. Makanya gempa itu udah jadi keseharian mereka. Gempa bumi itu jadi keseharian. Tsunami itu udah biasa buat mereka Bapak Ibu. Yang spesial buat kita. Itu nggak gampang. Udah area hidupnya kecil. Gunung berapinya banyak. Lempengan-lempengan bumi di sana. Hidupnya nggak gampang Pak. Tapi lihat kesulitan membentuk mereka menjadi bangsa-bangsa yang hebat. Amin saudara. Amin. Ayo bandingin sama bangsa Indonesia. Bandingin. Ini gara-gara KUS Plus. Bukan lautan hanya, ini dia. Ranting dahan jadi tanaman. Kita ini lihat, tanah begitu subur. Saya kalau terbang cross Atlantik, begitu sampai Filipina Utara, ya masuk semenanjung Korea, Jepang. Oh udah begini. Itu pesawat clear nih, gak ada awan, gak ada apa-apa. Pesawat gini nih, deg. Udah, saya gak ambil resiko langsung ikat. Tung. Kita bilang sama cabin crew, serve with care, hati-hati. Biasanya pramugari gini nih, ngangkang gini nih, kalau dia serve. Kenapa? Karena itu bisa tiba-tiba hilang ketinggiannya. Puff. Puluhan ribu, mungkin 11.000, 12.000 feet. Waktu kita hilang ketinggian itu pramugari yang cantik-cantik jadi Garfield di atas. Waktu nempel di atas nggak sakit. Sakitnya waktu jatuh. Boom. Makanya kan mungkin Anda sering dengar di berita rahangnya patah, tangannya patah, rusuknya patah. Kan dia jatuh. Karena kehilangan ketinggian. Di mana itu? Di sana. Ada yang namanya jet stream, ada yang fenomenanya aneh-aneh. Tapi keterbatasan dan kesulitan itu membentuk orang-orang yang hidup di sana menjadi bangsa yang hebat dan bangsa yang kuat. Amin saudara. Itu bangsa Jepang yang kecil bisa jajah Rusia.
Itu bangsa Jepang yang kecil bisa jajah Cina. Itu bangsa yang kecil bisa nyampe di sini Bapak Ibu. Itu bangsa yang kecil itu bisa bikin yang namanya sekutu itu geleng-geleng kepala. Ngerti maksud saya saudara? Kenapa? Karena mereka menguasai teknologi. Kenapa? Karena mereka pintar. Kenapa mereka pintar? Karena mereka susah. Bilang sama saya, kalau susah, lagi. Kalau kita susah, kita pintar. Salam kanan kiri. Kalau lu susah gak pintar juga gue gak tahu. Udah gak ada harapan kayaknya bos. Amin Bapak Ibu. Iya. Orang-orang yang terima kesulitan di bangsa ini. Hari ini menjadi orang-orang yang berhasil Bapak Ibu. Menjadi orang-orang yang hebat Bapak Ibu. Amin. Amin. Iya. Kakek, nenek, saudara mungkin buyut saudara hidup di Indonesia gak gampang. Zaman itu. Tapi hari ini engkau menjelma menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Bukan karena kesulitan menghancurkan kita, tapi kesulitan akan mendidik saudara dan saya. Amin saudara. Kenapa sih Bapak Ibu itu tahu yang gelombang yang gede namanya apa? Gelombang yang gede itu apa? Yang di Aceh itu apa? Kenapa namanya tsunami? Karena yang mempopulerkan orang Jepang. Karena itu terjadi sering sekali di daerah mereka. Kalau itu pertama kali di Garut, itu gelombangnya cecep saudara. Wah cecep gitu. Ngerti maksud saya? Anda kalau ngukur itu yang namanya taufan, itu ada alatnya. Fujita scale namanya. Skala Fujita. Kenapa skala Fujita? Karena yang menemukan mereka. Mereka harus mempelajari, mereka harus hidup berdampingan dengan kesulitan. Tetapi kesulitan membuat mereka menjadi bangsa yang pandai. Amin saudara? Amin. Jadi jangan jadi anak manja. Jangan jadi orang manja. Coba kiri kanannya lihat. Ayam Bangkok. Apa Raja Wali. Yang terakhir ya Amsal 17 ayat 17. Berkatnya apa sih? Yang pertama pengalaman dengan Tuhan. Will shape your faith. Yang kedua apa? Knowledge, pengetahuan, kepandaian, ketahanan. Will shape your character, will shape your knowledge. Amin saudara? Yuk kita baca. Apa katanya? 2, 3. Ya, Bapak Ibu, sahabat itu hanya ada di waktu susah. Waktu Anda kantong tebel, badan sehat, engkau lagi sukses-suksesnya, engkau lagi hebat-hebatnya. Banyak orang yang jadi teman saudara. Ya Pak ya? Di sekitar saudara banyak orang Pak. Wah semua orang nyanjung saudara. Semua orang mengagungkan saudara. Waktu saya ada lagi di puncak, semua orang ngaku anak saya Bapak Ibu. Wah saya anaknya Pastor Zivki, saya anak rohaninya Pastor Zivki. Begitu Tuhan izinkan saya di bawah, itu semua orang hilang. Hanya sahabat-sahabat yang tetap ada di sekitar kita. Yang berdoa bersama dengan kita. Yang saling kita bergandeng tangan dengan kita. Amin saudara. Itulah sahabat-sahabat kita. Will shape your community. Shape your faith. Shape your knowledge. And shape your community. Waktu engkau nanti setelah itu di lambung tinggi sama Tuhan, ingat dengan siapa engkau harus berbagi sahabat-sahabatmu. Amin saudara. Kalau lagi jadi orang hebat, lagi di puncak, di atas, semua orang mau. Amin saudara, kenal. Lagi jadi pejabat tinggi, pegang kartu nama bilang, wah ini teman dekat. Tunggu sampai saudara jadi orang susah. Begitu Anda jadi orang susah, WA udah centang biru, enggak dibales. Saudara udah jadi fakir miskol. Tahu fakir miskol? Tahu fakir miskol enggak saudara? Pulsa tinggal 400 Pak. Beli paket udah enggak bisa, cuman miskol doang. Berharap ditelepon balik Pak. Ditelepon lagi enggak? Ditelepon balik enggak? Begitu telepon ngeliat gini, wah orang susah nih. Udahlah enggak usah, iya enggak? Iya enggak? Iya. Coba kalau Anda lagi jadi pejabat tinggi, belum telepon udah diangkat. Halo, mau telepon gue?
Hah, kok lu tahu? You feeling. Ini orang muka tipu semua, Bapak Ibu yang negatif Tuhan. Ini muka tipu. Jangan percaya, waktu engkau ada di bawah, Tuhan tunjukkan siapa sesungguhnya sahabatmu. Amin, saudara. Ada 3 hal yang jadi berkat buat saudara. Pertama apa? Pengalaman dengan Tuhan. Your faith will shape good. Yang kedua apa? Pengetahuan. Your knowledge will shape good. Yang ketiga apa? Sahabat. Engkau akan lihat siapa sahabat-sahabatmu. Shape your community. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau ada persoalan dalam hidup saudara. Kalau ada badai dalam hidup saudara. Ingat Tuhan ada di sana. Tuhan memperhitungkan semuanya. Dia datangkan kebaikan buat saudara dan saya. 2026 saudara akan terus bertumbuh. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bilang sama Tuhan, ku kan terbang tinggi bagi Raja Wali. Amin. Yeah. Raja walinya Tuhan. Boleh angkat tangan? Yang enggak angkat tangan ayam bangkok. Raja Wali. Salam kanan kiri bilang, makanya jangan cengeng. Amin, saudara. Jangan jangan cengeng. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Oh yes. Bersama Dia ku tak akan goyah. Aku akan terbang tinggi. Ku akan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Jadikan lagu ini doa dan keyakinanmu. Bersama Dia ku takkan goyah. Amin, haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Jemaat saja angkat pujian ini. Ku kan terbang. Seberapa yang punya keyakinan ini boleh angkat tangan saudara. Siapa yang percaya? Siapa yang jadikan ini adalah statement imanmu? Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Amin, haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Yes. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerbang. Ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama. Haleluya, haleluya. Ya, inilah keyakinan kami, inilah kepercayaan kami Tuhan. Bahwa segala persoalan yang terkadang kami nggak tahu, nggak ngerti, yang terkadang membuat kami mengalirkan air mata kami, tapi kami tahu hari ini bahwa Engkau punya berkat di baliknya. Dan biarlah hari ini Tuhan setiap berkat itu diterima oleh anak-anak-Mu. Sehingga Bapa hidup kami nggak turun. Makin hari makin terus naik. Mereka nggak jadi ekor. Tuhan pimpin mereka terbang jadi kepala. Aku berdoa apapun yang mereka hadapi hari ini Tuhan. Mereka akan keluar lebih dari orang yang menang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Ucap syukur Raja Wali, Raja Walinya Tuhan katakan. Amin.